Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Rahmat dari 10 DKP SMK PUI Cikijing. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Motivasi Hidup Maju. Budi berasal dari keluarga yang miskin. Bapak Bandi sebagai petani dan Ibu Rini sebagai penjual kue keliling. Setiap hari, telinga Budi mendengar ejekan-ejekan yang pahit dari teman-temannya. Ada yang mengatakan Budi tidak tahu diri, karena Budi anak orang miskin, seharusnya Budi tidak perlu sekolah dan lebih baik membantu Ibu Rini menjual kue keliling kampung saja. Itu adalah ucapan yang menyakitkan bagi Budi. Meskipun Budi sedih, namun dengan ejekan itu Budi mulai bertekad bahwa Budi harus menjadi sejarah di sekolah ini sebagai siswa yang berprestasi. Tidak lama lagi, Budi akan membayar mulut-mulut mereka yang menghinanya. Kemudian, Budi mengambil selembar kertas dan Budi tuliskan semua mimpinya di sana. Suatu hari, Budi mengikuti lomba baca puisi di sekolahnya, karena Budi memiliki keyakinan bahwa Budi pasti bisa. Saat ke atas panggung, ada salah seorang temannya yang meneriakkan, "Hei, kamu anak orang miskin, kamu tidak mungkin berhasil. Baju saja bekas orang, mana mungkin kamu bisa menang, hahaha." Hati Budi sangat hancur mendengar ejekan itu. Namun Budi tetap optimis bisa. Setelah perlombaan itu, saatnya pengumuman kejuaraan. Dan hasilnya, Budi memang tidak pantas menang. Budi gagal dalam perlombaan ini. Sedangkan teman yang mengejeknya mendapatkan juara 1. Budi langsung berlari ke rumah dan menceritakan semua kepada orang tuanya. Tapi apa yang mereka katakan? "Kamu harus sadar diri, nak. Kamu anak orang miskin, bagaimana mungkin bisa melawan teman-temanmu yang kaya raya?" ucap Ibu Rini. Mendengar ucapan orang tuanya, Budi langsung pergi ke kamar. Budi memang orang miskin, tapi apakah Budi dilarang untuk menjadi sukses? Ucap dalam hati Budi sambil menangis. Setelah itu, Budi tertidur dan bermimpi melihat seorang laki-laki yang menghampirinya dan mengatakan, "Selangkah lagi." Aku tidak mengerti maksud mimpi itu, dan juga orang tersebut wajahnya tidak jelas. Namun, setelah berhari-hari, mimpi itu terjawab. Saat akan pulang, Budi melihat teman-teman berkumpul di depan mading sekolah. Karena penasaran, Budi menuju ke depan mading untuk memastikan. Ternyata Menteri Pendidikan mengadakan lomba Olimpiade Fisika Nasional, namun dilaksanakan di sekolah masing-masing. Karena tertarik, Budi langsung mencatat syarat-syarat yang diperlukan dan mempelajarinya di rumahnya. Sesampai di rumah, Budi belajar siang dan malam tiada henti, hingga menjelang lomba tersebut Budi jatuh sakit. Orang tuanya mengatakan, "Nak, lebih baik Budi istirahat di rumah saja." Tapi Budi tetap berangkat mengikuti lomba. Saat lomba berlangsung, tiba-tiba saja Budi menjadi sehat sehingga Budi dengan mudah mengerjakan soal olimpiade itu. Entah kenapa bisa begitu. Setelah perlombaan itu, Budi pingsan karena ternyata Budi menderita demam yang cukup tinggi. Sehingga Budi dilarikan ke puskesmas terdekat. Dan yang terjadi ketika Budi bangun, guru-guru, teman-teman, dan orang tuanya berada di samping Budi. Mereka meneteskan air mata tanpa disadari persis di sebelah Budi ada piagam yang menunjukkan bahwa Budi menjadi juara 1 lomba Olimpiade Fisika Nasional. Hati Budi sangat gembira. Akhirnya usaha Budi selama ini tidak sia-sia.
Budi diundang untuk ikut pada Olimpiade Fisika Internasional mewakili Indonesia, dan Budi juga mendapatkan hadiah uang tunai yang cukup untuk membeli rumah yang lumayan besar dari sebelumnya. Saat Budi dan orang tuanya mengemasi barang-barang, Budi menemukan sebuah selembar kertas yang membuat matanya berkaca-kaca. Kertas tersebut berisi semua mimpi yang pernah Budi buat. Ternyata semua mimpi itu telah menjadi nyata, bahkan melebihi batas dari apa yang Budi harapkan. Budi bersyukur pada Tuhan yang Maha Dahsyat. Di dunia ini tidak ada kata tidak mungkin. Semua serba mungkin dan pasti akan terjadi jika kita mau berkorban dan berusaha sebaik mungkin.